ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain ini, Ustaz? Yes. Biasalah Ramadan. Alhamdulillah. Apalagi mau meninggalkan kita ini Ramadan ini. Ini anak habis dari kantor, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Biasanya kan Ramadan kemarin kan ramai, Ustaz. Istiqlal, Ustaz. Sore-sore udah pada sibuk menyiapkan ngabuburit di sekarang udah masjid-masjid lagi ditutup semua. Betul. Ya karena pandemi corona apa lagi. Iya. Dan juga gak terasa udah mau di penghujung ya. Betul. Udah, alhamdulillah udah tinggal nunggu aja nih Ustaz ya. Ya mudah-mudahan Allah menerima Ramadan kita insya Allah. Ngomong-ngomong Ustaz, pada waktu dahulu itu saja para pendahulu kita seperti para salaf itu ketika berjumpa di penghujung Ramadan ini bagaimana mereka Ustaz dalam menyikapinya Ustaz? Baik. Kalau kita lihat dengan kita ya jauh. Zaman kita sekarang ini orang semakin di penghujung Ramadan semakin menyerbu mall, cari diskon, ya, cari persiapan untuk Lebaran. Yang lain sibuk cari tiket untuk mudik atau cari persewaan kendaraan untuk bisa mudik bersama. Yang lain lagi sibuk cari baju, cari makanan, wah macam-macam. Kita lebih fokus kepada esensi gemerlap Lebaran. Padahal Ramadan masih kita jalankan. Yang seharusnya kita lebih fokus pada Ramadannya daripada Lebarannya. Kalau tanyakan apa Lebaran gak penting? Iya, boleh kita mementingkan itu. Tapi kan persiapannya kan bisa kita lebih dahulukan. Mungkin sebelum Ramadan kita bisa persiapan untuk Lebarannya. Ini untuk Lebaran. Masuk Ramadan fokus ibadah. Bahkan sampai akhir Ramadan pun lebih fokus ibadah. Saya mau tanya kepada antum. Nah iya ini. Antum kira-kira kalau sekolah dulu ada masa ujian enggak? Ada. Kalau ujian tuh biasanya kapan pelaksanaannya? Ya kalau akhir semester itu. Akhir semester. Apa yang dilakukan? Itu mulai persiapan. Apa main-main atau santai-santai? Belajar giat ya, sampai doa-doa, sampai puasa mungkin begitu. Iya. Itu ujian semesternya atau ujian kelasnya. Kalau ujian UNASnya gimana? Malah ikut les, ikut ini semuanya. Semakin memperkuat ini ya, semua kemampuan kan. Iya, tujuannya apa? Biar lulus, Masya Allah. Ya begitulah kita di Ramadan. Seharusnya seperti itu. Di akhir Ramadan supaya kita benar-benar lulus sebagai insan yang bertakwa, meraih rahmat, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus demikian. Bukan semakin santai, enggak. Atau memalingkan kesibukan kita kepada selain Ramadan, tidak. Seharusnya lebih sibuk menghatamkan Al-Qur'an, lebih sibuk untuk memperbaiki kualitas sholat kita, kualitas puasa kita, lebih sibuk untuk memanfaatkan kesempatan bagaimana amal apa yang bisa kita manfaatkan dalam sedekah ya atau zakat kita seperti itu. Karena apa? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, al-ibratu la kata beliau, al-ibratu bikamali an-nihayah la binaqsil bidayah. Kata beliau, tolok ukur keberhasilan itu. Orang itu berhasil, orang itu mendapatkan ampunan atau enggak. Itu dilihat dari endingnya dia bagaimana.
bagaimana dia di akhir-akhirnya. Bukan kemudian pada permulaan yang kurang. Permulaan boleh kurang. Orang kalau berlomba, permulaan mungkin dia kalah start. Tapi dia bisa menjadi pemenang ketika di akhir, di endingnya dia sebagai pemenangnya. Makanya dikatakan al-ibratu bil khawatim. Sisi penilaian itu tergantung dari endingnya. Maka dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari endingnya bagaimana. Nah, ending ini kan yang mencetak kita bagaimana. Apakah Ramadan ini endingnya mencetak kita sebagai insan yang bertakwa atau tidak? Ya, maka dari para salaf terdahulu mereka lebih memfokuskan dirinya dalam beribadah, lebih lagi ketika di akhir Ramadan. Bahkan kata Imam Al-Hasan Al-Basri itu, beliau mengatakan, perhatikan yang tersisa. Kalau seandainya engkau lengah di awalnya, maka mudah-mudahan yang tersisa itu mendatangkan ampunan Allah untuk dirimu. Nah itu. Nah kita nggak tahu mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah awal, apakah di tengah, apakah di akhir. Sayang kalau di awal kita bagus, di akhir kita berbuat kesalahan. Apa artinya? Maka dari itu di akhir ini sebaiknya kita benar-benar. Orang dikatakan lulus bila akhirnya dia benar-benar unggul. Walaupun itu bukan kemudian menafikan yang permulaan. Maka dulu banyak di antara ucapan para ulama, di antaranya Imam di antaranya Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, kata beliau, kuda itu kalau berlomba, semakin dia mendekati garis finishnya, maka dia akan semakin mencurahkan kekuatannya untuk benar-benar mencapai garis finish itu di awal mungkin, mengalahkan yang lain. Ya, begitulah kita seharusnya di bulan Ramadan. Kita mencurahkan kemampuan kita, bukan semakin bermalas-malasan. Ramadan dengan Lailatul Qadarnya, kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar itu di awal, pada 10 malam terakhir, atau di tengah, atau di akhir. Maka dari itu teruslah berusaha. Di samping itu, mudah-mudahan dengan usaha ending yang baik ini menutup semua kekurangan yang ada di awal. Begitu. Itu yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ya, mereka begitu, insya Allah. Ya, dan itu yang seharusnya kita lakukan. Iya. Berpacu, bukan kemudian bermalas-malasan, tidur-tiduran, atau bermalas-malasan, atau malah memalingkan aktivitas kepada selain Ramadan. Ini yang banyak keliru. Kalau ditanya, Ustaz, apa nggak boleh memanfaatkan sesaat untuk hal itu? Ya silahkan. Tapi jangan kemudian sibuk. Dan orang kalau sudah memanfaatkan waktu ke situ, dia akan terjerumus. Carinya mungkin cuma baju, akhirnya cari perabot rumah tangga, cari makanan yang ini, akhirnya hilang Ramadannya. Ya. Belum lagi pandemi seperti sekarang ini ya. Yang sebenarnya hikmah di antara pandemi ini, kalau kita mau ambil, kita melockdown diri, mengunci diri untuk lebih bertahanus kepada Allah, untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Tapi aneh, sudah di lockdown, lalu kemudian mau menerobos lockdown itu meninggalkan Ramadan. Ini na'udzubillah min dzalik, nggak bisa dimasukkan akal kan? Di mana hati saat itu? Di mana iman tempatnya hati saat itu? Semoga Allah menjaga kita semua. Ustaz, itu kan tadi perbuatannya Ustaz, yang dimana para salaf itu semakin memacu diri dan di samping itu apakah ada doa khusus Ustaz agar bisa diterima Ustaz? Tentang bacaan doa khusus, doa itu ada dua, doa dalam arti ibadah dan dalam arti permintaan. Kalau doa dalam arti ibadah yang Anda maksudkan, apakah ada riwayat khusus tentang doa itu? Ya, maka jawabannya sejauh saya amati belum ada doa khusus dari Rasulullah SAW kecuali satu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa kalau seandainya kata Rasulullah kepada Aisyah ketika ditanya, Rasulullah, apa yang sebaiknya aku ucapkan ketika aku bertemu dengan bulan Ramadan?
dengan apa? Dengan Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, perbanyak permintaan doa kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memberikan ampunan, ampunilah aku. Itu. Adapun selain itu, sebelum mendapatkannya dari sisi doa itu adalah ibadah. Saya belum mendapatkannya. Tetapi kalau dari sisi permintaan, ya, maka di sini banyak kita dapatkan dari bacaan imam-imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang akhir Ramadan. Seperti Allah bacaan hadza Ramadan mubarak alaina dan semacamnya. Allahumma a'id alaina Ramadan marratin adida. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terus berulang pada kami. Ya Allah, jadikan Ramadan yang benar-benar berkah dan kami, atau semacamnya doa-doa seperti itu. Yang sering kita dengar adalah Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a salihati a'mal. Ya Allah, terimakanlah dari kami dalam ibadah Ramadan ini, salat kami, puasa kami, sedekah kami, bacaan Quran kami. Silakan, ini doa-doa permintaan. Dalam masalah ini boleh, silakan. Dan dalam masalah ini artinya terbuka lebar. Orang meminta apa di bulan Ramadan, ya, maka terbuka lebar. Selama permintaan itu bukan permintaan dosa atau berbuat maksiat atau memutuskan tali silaturahim, silakan, Allah akan mengabulkan doa itu. Tetapi yang kalau ditanyakan apakah ada khusus yang di Rasulullah SAW, wallahu ta'ala a'lam. Begitu. Dibuka peluang secara lebar. Dibuka peluang secara lebar. Iya. Dan memang bulan Ramadan bulan Allah SWT mengabulkan doa. Silakan minta kepada Allah SWT. Dan di antara permintaan yang bagus adalah doa minta dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan doa kepada Allah pada Ramadan ini Ramadan yang diberkahi, mendatangkan ampunan dan rahmat Allah untuk kita semuanya. Itu yang paling bagus. Ya Ustaz, berkaitan dengan doa untuk dipertemukan kembali Ustaz, itu apakah ada secara tekstual yang diajarkan oleh Rasulullah? Nah makanya itu, kalau kita ingin tahu doa secara tekstual, doa dipertemukan bulan Ramadan, ada hadisnya. Ya, bahkan doa-doa itu muncul sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu ada bacaan-bacaannya, tetapi hadisnya bukan hadis yang sahih. Ya, kalau kita lihat dari kumpulan-kumpulan hadis yang lemah, hadis yang tidak ada asalnya tentang doa-doa seperti itu. Di antara lafadznya saya lupa ya, di antaranya mau beli karena Ramadan. Mereka mengatakan, ya Allah, sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Itu tidak ada hadisnya dalam masalah ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ditanya tentang hadisnya yang sahih, tidak ada. Ya, bisa nanti dilihat di situ, mungkin Anda bisa lihat di Durar Saniyah, itu mengutip tentang hadis-hadis yang bermunculan di sekitar medsos yang berbahasa Arab yang banyak diungkapkan oleh orang-orang kaum muslimin, dan ternyata ketika hadis-hadis itu diteliti tidak ada derajatnya yang sahih. Derajatnya adalah dhaif atau lemah, atau hadisnya bahkan palsu, ya, bahkan tidak ada asalnya, ya, semacam itu. Maka kita nggak perlu memakai dengan hadis-hadis seperti ini. Nah, kalau ditanyakan apakah boleh kita berdoa seperti itu, kalau kita berdoa dalam sisi kita minta kepada Allah, silakan. Tetapi kalau meyakini permintaan dengan permintaan seperti itu adalah hadis Rasulullah SAW, ini nggak boleh. Sebab ini masuk dalam kategori ibadah berarti. Ya. Sedang ibadah itu ada ikatannya, kan? Ada ikatannya, dalilnya gitu loh. Oh, ini doanya Rasulullah loh. Anda mengatakan dari Rasulullah itu berarti ada mana hadisnya. Jadi kalau Anda berdoa dengan doa sendiri, ya, dengan lafaz itu, anggap ini adalah doa permintaan saya kepada Allah. Ya Allah, berkahi saya di Rajab ini. Ya Allah, pertemukanlah saya dengan bulan Sya'ban dan Ramadan sehingga aku bisa berdiri. Silakan. Tapi jangan diyakini itu hadis begitu. Ini ilmu masalahnya. Jadi kita harus mendudukkan. Kalau menisbatkan kepada Rasulullah SAW jangan. Karena ini berarti kita menisbatkan dusta akhirnya. Ya, kita berdusta berarti. Tapi kalau kita berdoa seperti itu, silakan. Anggap doa permintaan. Kan tadi dibagi dua doa itu, doa ibadah, doa permintaan atau masalah. Jadi jangan sampai dinisbatkan. Jangan dinisbatkan. Kalau mau doa silakanlah doa seperti itu. Dan perkara ini boleh-boleh saja. Mau doa seperti ini silakan, tapi intinya
jangan dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya kayak kita doa, kita minta apa? Minta keselamatan, minta rezeki. Kita punya masalah, minta semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari masalah yang menghimpit kita. Itu doa permintaan. Gitu. Tapi bolehkah kita menisbatkan doa-doa yang kita ucapkan kepada Rasulullah? Kan tidak boleh. Wong itu permintaan kita sendiri kok. Begitu. Ini kan kadang-kadang sebagai pemuda nih Ustaz ya. Kadang-kadang itu lalai Ustaz. Udah awalnya udah lemes, tengahnya lemes, akhirnya di akhir-akhir juga kadang-kadang loyo juga ya. Nah, itu apakah mungkin ada amalan Ustaz yang bisa kita lakukan misalnya setelah Ramadan ini Ustaz? Apakah ada amalan lain setelah Ramadan? Iya. Tapi saya ingatkan, manfaatkan Ramadan sebelum dia pergi. Ya. Walaupun saat, walaupun satu hari, walaupun di satu hari itu di ujung Ramadannya, manfaatkan dengan sebaik-baik. Jangan pernah kita sepelekan masalah itu. Ya. Jangan pernah sepelekan. Karena orang menyelipkan adalah orang merugi. Jangan pernah berputus asa. Ya. Jangan pernah. Ya, siapa tahu ketika kita mungkin ya ini ujian dari Allah kepada kita, kita kalah ya. Tapi Allah Rahman dan Rahim, dan Allah masih membentangkan rahmatnya sampai akhir Ramadan. Dan rahmat Allah masih terbentang walaupun di bulan Ramadan. Tetapi kemudian Ramadan mendatangkan berkah tersendiri. Makanya manfaatkan di akhir Ramadan itu untuk kita benar-benar mengoptimalkan ibadah kita. Betul-betul manfaatkan di akhir Ramadan. Jangan pernah dilewatkan. Adapun apa yang bisa kita manfaatkan setelah pas Ramadan? Baik. Yang harus kita sadarkan pada diri kita adalah kita ini menghamba kepada Allah. Yang kita sembah itu Allah. Allah Maha Hidup. Kapanpun, dimanapun kita berada. Di sini, di sana, di bulan Ramadan, di luar Ramadan, Allah Maha Hidup. Dan Allah itu ada dan selalu ada. Dan kewajiban kita menghamba kepada Allah selamanya. Sebagian orang ketika Ramadan pergi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Seakan-akan dia menyembah Ramadan, seakan-akan. Padahal Ramadan bukan Tuhan. Ya. Tuhan kita Allah. Allah memberikan kemuliaan bulan Ramadan. Kita menghamba di sana, kita melatih diri di situ. Dan ini karunia Allah kepada kita. Ya. Ini karunia Allah kepada kita, manfaatkan. Tetapi sebagaimana pertemuan pasti ada perpisahan. Kan begitu. Maka kita sekarang dia masa-masa perpisahan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat sekali lagi, walaupun dia berpisah, Allah itu ada. Dan Allah masih menunggu taubatnya kita. Dan Allah masih menunggu kesungguhan hati kita menghamba kepadanya. Ya. Maka dari itu ciri orang-orang yang baik, apalagi orang-orang yang boleh dikatakan dia adalah orang yang berhasil di dalam Ramadannya. Dia adalah orang-orang yang berhasil di dalam Ramadannya. Ya, adalah orang-orang yang tatkala selepas Ramadan dia menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Artinya Ramadan itu menerpanya, betul-betul mendidiknya. Dan Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang langgeng walaupun sedikit. Kalau seandainya Ramadan pergi, kita ambil mana yang bisa kita langgengkan? Puasanya kah? Dengan kita puasa sunnah? Salatnya kah? Dengan kita mengabadikan salat 5 waktu dan salat qiyamul lail? Bacaan Al-Qur'annya kah? Ya. Bacaan Al-Qur'annya kah? Atau amalan yang lainnya, sedekah? Itu harus kita lakukan. Jangan kemudian Ramadan pergi kita. Seperti tak pernah bersekolah. Antum lihat orang yang pernah sekolah dan orang yang nggak pernah sekolah. Jelas perbedaannya. Ya. Yang bersekolah semakin tinggi sekolahnya, semakin berhasil dia naik jenjang, semakin berhasil naik jenjang, maka semakin orang menjadi orang yang berdedikasi. Itulah seharusnya seorang mukmin. Ya. Ada terpaan Ramadan pada jiwa-jiwanya membekas, yang itu merubah kehidupannya. Ya. Sepanjang hayat, makanya
kalau dikatakan bahwa ibadah Ramadan ini dengan puasanya, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada 3 variabel yang harus kita ungkapkan. 3 variabel yang berpasangan. Apa itu? Pertama, an yuta'a wa la yu'sa. Orang yang bertakwa itu, katakanlah Ramadan kita menjadi insan bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mentaati Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya. Yang kedua, wa an yuzkar wa la yunsa. Allah itu selalu diingat, tidak dilupakan. Yang ketiga, wa an yushkara wa la yukfar. Allah itu selalu kita bersyukur kepadanya dan tidak diingkari karunia-Nya. 3 variabel itu sadar. Maka selama Ramadan kita harus senantiasa menjaga taat. Salat di waktu kerjakan. 5 waktu tepat pada waktunya, tepat waktu waktunya. Kalau masjid bisa dibuka, lalu waktu berjamaah di masjid. Ya. Iya. Kalau tidak, maka 5 waktu berjamaah di rumah atau di tempat kerja kita. Ya. Dengan tetap memperhatikan kalau kondisi sekarang sosial distancing ya. Seperti itu. Ramadan hilang, kita tadinya menghatam Quran. Baca lagi Quran itu. Ya. Dan sebaik-baik orang adalah yang bisa menghatamkan Al-Quran 3 hari. Gak mampu ya sebulan sekali. Kan begitu. Ya. Atau ada sesuatu nilai tambah dari hafalan kita. Ada sesuatu nilai tambah dari makna kita kan dalam Al-Quran. Ada ilmu Al-Quran kita dapatkan, penjelasan-penjelasannya. Ya. Ya. Terus kemudian apa lagi dalam peningkatan takwa harus kita munculkan. Yang jelas an yuta'a wa la yu'sa. Kita harus menjadi insan yang bertaat kepada Allah. Jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Jangan pernah Allah dilupakan. Ya. Nanti Ramadan pegang Al-Quran, di luar Ramadan pegang HP terus-menerusan. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Terus kemudian apa kata Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, wa an yuzkara wa an yushkara wa la yukfar. Allah itu senantiasa disyukuri. Artinya kita bersyukur atas karunia Allah, kita berterima kasih selalu kepada Allah dan tidak mengingkari karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Iya. Maka kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan, mengabadikan apa yang bisa kita abadikan. Dan kata Rasulullah SAW, sebaik orang itu adalah orang yang bisa melanggengkan amalannya. Dan dia nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu-pintu surga itu. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, apa kewajiban bagi seorang untuk bisa dipanggil oleh pintu surga tersebut? Nah, pintu surga itu ada banyak. Ada pintu sedekah, orang yang rajin sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Ada pintu sholat, orang yang rajin sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Ada pintu puasa, orang yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu puasa. Ya, seperti itu. Orang yang baca Al-Quran akan dipanggil dari pintu baca Al-Quran. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, apa amalannya yang membuat orang itu bisa dipanggil dari pintu-pintu tersebut? Apa mungkin dia bisa dipanggil dari semua pintu-pintu yang ada? Kata Rasulullah, bisa jadi dipanggil. Fulan ta'al, pintu yang satunya Fulan ta'al, pintu yang Fulan ta'al. Begitu. Pintu salat manggilnya, hai Fulan bin Fulan, sini engkau. Pintu yang lagi manggil, pintu puasa, hai Fulan bin Fulan, sini engkau. Semua pintu manggil, terbuka untuk dia. Dan kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, dan aku berharap engkau dijadikan oleh Allah termasuk orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu. Artinya ada amalan-amalan yang bisa kita abadikan agar kita menjadi penghuni surga melalui amalan yang kita abadikan tersebut. Dan itu hasil latihan kita selama Ramadan. Masa Ramadan datang berkali-kali gak ada hasil yang bisa kita ambil? Kan lucu. Ya. Ini ibaratnya orang sekolah masuk ujian berkali-kali, gagal berkali-kali. Ini kan bodoh. Ya, kan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ini mengisi waktu ngabuburit yang sangat bermanfaat. Amin, insyaallah. Dan intinya istiqamah. Intinya istiqamah. Justru dengan kita melanggengkan amalan itu, kita istiqamah. Di antara hikmahnya, istiqamah itu akan membawa kita kepada husnul khatimah. Kan doa kita kan selalu minta husnul khatimah.
Lah gimana husnul khotimah kalau kita nggak istiqomah? Maut itu nggak menunggu kita kok. Kita nggak tahu waktu kita mati kapan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat. Nah, supaya kita istiqomah, supaya kita mendapat husnul khotimah, istiqomah. Misal bagaimana kalau kita jatuh? Misalkan bangkit istighfar kepada Allah, perbaiki amalan kita. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, kapanpun kalian berada. Iringi perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik yang menghapuskannya. Nah, ini lihat, ya. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fiik. Biasa. Ana ucapkan jazakumullah khairan. Iya. Semoga ana bisa memanfaatkan di hari-hari terakhir. Amin, amin. Semua kita di akhir-akhir ini lebih optimal insyaallah. Dan mudah-mudahan mendapatkan berkahnya Ramadan, mendapatkan rahmatnya Allah insyaallah subhanahu wa ta'ala dan ampunannya. Iya. Apa ini? Sebenarnya udah kedengaran ini. Iya, kayaknya baik. Saya juga mau balik ini untuk persiapan buka. Wa iyyakum barakallahu fiik. Bisa berdiskusi kembali. Fadhal, silakan insyaallah taala. Ya, silakan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.